Bayangkan seorang pria berdiri di ruang tamu apartemen sempitnya, menatap punggung istrinya yang berjalan pergi membawa koper kecil, merasa menang karena akhirnya terbebas dari wanita yang ia anggap miskin dan memalukan. Tanpa tahu bahwa sejak pintu itu tertutup, hidupnya mulai dihitung mundur. Satu persatu kesuksesan yang ia banggakan akan direnggut, namanya akan diinjak, dan harga dirinya akan dihancurkan oleh tangan wanita yang sama. Istri pendiam yang dulu ia usir, yang ternyata selama ini menyembunyikan kekuasaan, uang, dan pengaruh yang cukup untuk menjatuhkannya sampai tak tersisa apapun selain penyesalan yang terlambat. Dan inilah kisahnya. Han Ji-hun tidak pernah menyangka bahwa keputusan paling kejam dalam hidupnya justru dimulai dari rasa malu memiliki istri yang terlihat miskin, sederhana, dan tak punya apa-apa selain wajah cantik dan sikap diam yang menurutnya menyebalkan. Sejak awal pernikahan yang terjadi bukan karena cinta, melainkan kesepakatan keluarga, Ji-hun, seorang direktur muda perusahaan konstruksi menengah, mengira ia telah berkorban besar dengan menikahi Seo Yura, wanita pendiam yang datang ke pernikahan mereka tanpa keluarga, tanpa gaun mewah, tanpa perhiasan, hanya mengenakan gaun putih sederhana dan senyum tipis yang tidak pernah benar-benar sampai ke matanya. Bagi Ji-hun, semua itu adalah aib, terlebih ketika karirnya mulai menanjak dan ia mulai bergaul dengan para investor besar, para direktur bank, dan kalangan elit Seoul yang selalu bertanya dengan tatapan merendahkan, "Istrimu dari keluarga mana?" Pertanyaan sederhana yang selalu membuat Ji-hun tercekat karena ia tak pernah tahu harus menjawab apa selain kalimat singkat yang dibuat-buat. Dia dari keluarga biasa. Dan sejak saat itu benih kebencian tumbuh pelan-pelan di dadanya. Kebencian yang ia bungkus dengan alasan logis seperti gengsi, masa depan, dan status sosial. Sementara Yura menjalani perannya sebagai istri dengan penuh kesabaran yang sunyi. Bangun paling pagi untuk menyiapkan sarapan, membersihkan apartemen kecil mereka, menunggu Ji-hun pulang larut malam tanpa pernah mengeluh. Bahkan ketika Ji-hun mulai jarang pulang dan lebih sering tidur di ruang tamu dengan alasan lelah, Yura tetap menyiapkan selimut dan segelas air hangat di meja. Hal kecil yang justru semakin membuat Ji-hun muak karena baginya, perhatian seperti itu terasa memelas dan memalukan. Puncaknya terjadi ketika perusahaan Ji-hun hampir bangkrut karena proyek gagal dan ia membutuhkan suntikan dana besar. Seorang investor wanita bernama Min Se-yeon terang-terangan mendekatinya. Cantik, berkelas, selalu mengenakan pakaian mahal dan tak ragu menyindir Yura di depan Ji-hun, mengatakan bahwa pria sepertinya pantas mendapatkan istri yang sejajar. Dan Ji-hun yang saat itu terdesak oleh tekanan finansial, justru membiarkan kata-kata itu masuk ke kepalanya. Malam itu ia pulang dengan emosi meledak-ledak, melihat Yura sedang menjahit baju lama di ruang tamu. Ji-hun tertawa sinis dan berkata dengan nada tajam bahwa pemandangan itu benar-benar menjijikan, bahwa ia lelah pulang ke rumah yang terasa seperti gubuk, bahwa ia malu memiliki istri yang bahkan tak mampu membeli pakaian baru. Yura mengangkat kepala perlahan, menatapnya dengan mata gelap yang tenang, namun Ji-hun sudah terlanjur menghujani kata-kata kejam, mengatakan bahwa Yura tidak pernah membantu hidupnya, tidak pernah membawa apa-apa selain beban, dan saat Yura mencoba berbicara, Ji-hun memotongnya dengan kalimat yang menjadi awal kehancuran segalanya. "Aku ingin cerai. Keluar dari hidupku. Aku tidak butuh istri miskin sepertimu." Kata-kata itu jatuh seperti palu. Yura terdiam lama, terlalu lama, hingga Ji-hun mengira ia akan menangis atau memohon. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Yura berdiri perlahan, membungkuk singkat dengan sikap sopan yang dingin, dan berkata bahwa ia akan pergi malam itu juga. Ji-hun merasa lega, bahkan sempat tertawa kecil ketika melihat Yura hanya membawa satu koper kecil, tanpa merepotkan apapun, tanpa mengambil barang-barang yang selama ini Ji-hun belikan dengan enggan. Dan ketika pintu tertutup di belakang Yura, Ji-hun merasa seolah beban besar terangkat dari hidupnya. Tidak ada lagi istri miskin yang harus ia sembunyikan. Tidak ada lagi rasa malu. Namun ia tidak tahu bahwa di balik keheningan Yura, tersimpan identitas yang selama ini ia sengaja ia kubur. Bahwa wanita yang ia usir dengan hinaan itu adalah satu-satunya pewaris grup Seo, konglomerasi global yang bergerak di bidang investasi, properti, dan keuangan internasional. Bahwa kesederhanaan Yura bukan karena miskin, melainkan pilihan hidup setelah trauma keluarga. Dan bahwa sejak hari ia keluar dari apartemen kecil itu, roda penyesalan Ji-hun mulai berputar tanpa ampun. Meski saat itu ia belum menyadarinya, karena pada malam yang sama, Yura duduk di dalam mobil hitam mewah yang telah menunggunya sejak lama, menatap layar ponselnya dengan ekspresi dingin saat satu perintah singkat ia kirimkan. Perintah yang akan menghancurkan hidup pria yang mengira telah membuang wanita tak berharga. Padahal, ia baru saja mengusir mimpi terbesarnya sendiri.
Hari-hari setelah Yura pergi terasa aneh bagi Han Ji-hun, bukan karena rindu, melainkan karena hidupnya yang semula ia kira akan menjadi lebih ringan, justru mulai runtuh satu persatu dengan cara yang tidak ia pahami. Proyek konstruksi yang selama ini menjadi tumpuan perusahaannya, tiba-tiba ditangguhkan oleh pihak bank dengan alasan evaluasi ulang. Investor yang sebelumnya menjanjikan dana mendadak menarik diri tanpa penjelasan, dan Min Se-yeon yang semula begitu dekat, mendadak menghilang, meninggalkan Ji-hun dengan telepon-telepon tak terjawab dan rapat darurat yang semakin sering. Ji-hun mulai frustrasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan pasar, bahkan menyalahkan Yura dalam hati karena kepergiannya membuat rumah terasa kosong dan kacau, meski ia menyangkal perasaan itu setiap kali terlintas. Hingga suatu pagi, ia dipanggil ke kantor pusat sebuah perusahaan investasi raksasa yang ingin membahas ulang kerjasama. Ji-hun datang dengan harapan terakhir, mengenakan jas terbaiknya, berusaha tampil percaya diri. Namun begitu pintu ruang rapat terbuka, seluruh darahnya terasa membeku ketika ia melihat sosok wanita yang duduk di ujung meja dengan setelan hitam elegan, rambut diikat rapi, tatapan tajam penuh wibawa. Seo Yura, istrinya yang telah ia usir, namun kini dengan aura yang sama sekali berbeda. Ji-hun nyaris tak mampu berdiri tegak ketika salah satu direktur memperkenalkan wanita itu sebagai Presiden Direktur Grup Seo Asia Pasifik, konglomerasi yang mengendalikan sebagian besar arus modal proyek-proyek besar di Seoul. Kepala Ji-hun berdengung, mulutnya kering, sementara Yura hanya menatapnya datar seolah pria di depannya hanyalah orang asing yang tak layak dikenang. Rapat itu berubah menjadi mimpi buruk ketika Yura dengan suara tenang namun kejam, memaparkan alasan grup Seo menarik seluruh investasi, membatalkan kontrak, dan bahkan merekomendasikan bank-bank afiliasi untuk menghentikan pendanaan perusahaan Ji-hun karena dianggap tidak layak secara manajemen dan etika. Ji-hun mencoba berbicara, mencoba menjelaskan, namun suaranya gemetar dan tenggelam oleh tatapan dingin Yura. Dan ketika rapat berakhir, ia mengejar Yura keluar ruangan memanggil namanya dengan nada memohon yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Yura berhenti, berbalik, dan untuk pertama kalinya menatap Ji-hun dengan ekspresi yang benar-benar menusuk. Bukan marah, bukan sedih, melainkan jijik. Lalu berkata pelan bahwa semua ini bukan balas dendam, melainkan keputusan bisnis. Karena ia tidak pernah mencampur adukan perasaan dengan profesionalitas. Kalimat itu justru menjadi pisau paling tajam bagi Ji-hun. Karena ia sadar, Yura bahkan tidak menganggapnya cukup penting untuk dibenci. Kehancuran Ji-hun berlanjut cepat dan brutal. Perusahaan bangkrut, apartemennya disita, rekan-rekan yang dulu menyanjung kini menjauh, dan Min Se-yeon bahkan terang-terangan memutus hubungan sambil menyebut Ji-hun sebagai pria gagal. Pada titik terendah hidupnya, Ji-hun akhirnya memahami setiap kebaikan kecil Yura yang dulu ia anggap memalukan. Sarapan hangat, rumah bersih, tatapan sabar, semua itu kini menghantui malam-malamnya yang dingin di kamar sewaan sempit. Hingga suatu hari, ia memberanikan diri datang ke gedung utama grup Seo, menunggu berjam-jam hanya untuk bertemu Yura. Dan ketika akhirnya diizinkan masuk, ia berlutut tanpa peduli harga diri, menangis, meminta maaf, mengakui kesalahan, mengaku buta dan bodoh karena menilai manusia dari tampilan luar. Namun Yura tetap berdiri tegak, menatap pria yang dulu mengusirnya dengan hinaan, dan berkata bahwa penyesalan yang datang setelah segalanya hancur tidak pernah memiliki nilai, bahwa cinta yang baru dicari setelah kenyamanan hilang hanyalah keserakahan, dan bahwa ia telah memaafkan Ji-hun bukan untuk memberinya kesempatan kedua, melainkan agar dirinya sendiri bisa benar-benar bebas. Kalimat itu menghancurkan sisa harapan Ji-hun. Ia keluar dari gedung itu sebagai pria yang benar-benar sendirian, sementara Yura melangkah pergi menuju hidup barunya, meninggalkan masa lalu tanpa sedikit pun keraguan. Beberapa tahun kemudian, Ji-hun bekerja sebagai karyawan rendahan di perusahaan kecil, hidup sederhana dengan rasa penyesalan yang tak pernah pudar. Sedangkan Seo Yura dikenal sebagai miliarder wanita paling berpengaruh yang dingin, tegas, dan tak tersentuh. Kisah mereka menjadi pelajaran kejam tentang bagaimana kesombongan bisa menghancurkan segalanya, dan bagaimana seorang pria yang mengira telah membuang istri miskin justru kehilangan harta paling berharga yang tak akan pernah ia bisa miliki kembali.